Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa man talahu wa li tarjamatun fil akhlaqi allafa barakah syuhada hanafi. Nazam ini ringkasan taisirul khalaq, membahas adab, sopan, santun dan akhlak. Kita semua wajib mempelajari sebagai bekal akhlak setiap hari. Ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Semoga nazam ini berkah manfaat di dunia dan juga sampai akhirat. Takwa itu patuh perintahnya Allah, juga menjauhi larangannya Allah. Walaupun di saat kita sendirian ataupun ketika dalam keramaian. Ayo kawan, sempurnakan takwa kita agar selamat dunia akhiratnya, dengan cara meninggalkan keburukan dan juga melakukan banyak kebaikan. Sebab-sebab takwa banyak bilangannya, marilah kita lakukan semuanya. Pertama, merasa diri kita ini hanya Allah Tuhan yang Maha Mulia. Kedua, kita merasa tak kuasa, hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketiga, kita perlu mengingat mati, hanya akhirat yang akan kekal nanti. Keempat, kita mengasihi sesama, saling tolong menolong antar sesama. Faidah teruntuk orang yang bertakwa, bahagia dunia dan akhiratnya, mendapat rahmat dari Allah Ta'ala, juga mendapat ridha Allah Ta'ala, mendapat tempat mulia di surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Adab murid ada 6 bilangannya. Yang pertama, adab kepada dirinya. Kedua, adab pada guru-gurunya. Ketiga, adab pada orang tuanya. Keempat, adab kepada saudaranya. Kelima, adab kepada tetangganya. Keenam, adab pada teman-temannya. Mari kita pelajari semuanya. Murid harus punya akhlak yang mulia, sopan santun di dalam tingkah lakunya. Tak boleh ujub membanggakan dirinya, harus rendah hati tawadhu sikapnya. Jujur di dalam segala ucapannya, juga lembut di dalam tutur katanya. Tidak boleh memiliki sifat sombong, dan juga tidak boleh suka berbohong. Sopan santun ketiga, sedang berjalan, tidak suka melihat kemaksiatan, bisa dipercaya, menjaga amanah, tak khianat jika diberi amanah. Harus bisa memuliakan gurunya, juga memuliakan orang tuanya. Harus bisa hormati teman-temannya dan menyayangi pada adik-adiknya. Guru itu orang yang sangat mulia, memiliki ilmu dan akhlak mulia, sabar dalam mendidik anak didiknya, sepenuh hati menyampaikan ilmunya, memberikan kasih sayang yang sempurna, tak pilih kasih pada anak didiknya. Bagi murid wajib hormati gurunya, mencintai juga memuliakannya, berprasangka baik terhadap gurunya, sopan santun jika bicara padanya,
wajib mendengarkan nasihat gurunya, juga mematuhi perintah gurunya. Kita wajib menghormati orang tua, mematuhi juga memuliakannya. Tidak boleh menyakiti orang tua, tidak boleh menyusahkan orang tua. Kita wajib berbuat baik padanya, tidak boleh berkata buruk padanya. Kita wajib mendengarkan nasihatnya dan tidak boleh membantah perintahnya. Selalu meminta ridha orang tua jika hendak melakukan apa saja. Jangan lupa mendoakan orang tua setiap ba'da salat 5 waktunya. Saudara ada keluarga kita memiliki hak yang harus kita jaga. Rutinlah berkunjung kepada saudara, seringlah menanyakan kabar saudara. Harus terus menyambung silaturahmi, juga tidak boleh saling menyakiti. Bantu saudara yang sedang kesusahan, menghibur yang sedang dalam kesedihan. Tetangga itu sekitar rumah kita 40 rumah dari rumah kita. Hak tetangga banyak sekali macamnya yang harus kita berikan kepadanya. Ucap salam jika bertemu tetangga, saling sapa pada semua tetangga. Menjaga sopan santun pada tetangga, juga harus berbuat baik padanya. Hindari keributan dengan tetangga, harus jaga hubungan baik dengannya. Jika kita berutang pada tetangga, maka bayarlah tepat pada waktunya. Jika tetangga memberi pada kita, hendaknya membalas budi kepadanya. Ketika tetangga sedang bergembira, maka hendaknya kita ikut gembira. Ketika tetangga sedang kesusahan, hendaknya bantu hilangkan kesusahan. Ketika tetangga kita sedang sakit, jangan lupa jenguklah ke rumah sakit. Ada pertemanan banyak bilangannya, mari kita pelajari semuanya. Senyum sapa ketika bertemu teman, juga lemah lembut di dalam ucapan. Harus sopan santun dalam pergaulan, dan tidak boleh sombong terhadap teman. Hormat kepada teman yang lebih tua, sayang kepada teman yang lebih muda. Tidak boleh mengejek kepada teman, tidak boleh menyakiti hati teman. Saling memaafkan atas kesalahan, dan tidak boleh saling menyimpan dendam. Harus bisa jaga rahasia teman, dan tidak boleh mengkhianati teman. Tolong menolong di dalam kebaikan, bersama-sama hindari keburukan. Ketika berjanji harus menepati, ketika diberi berterima kasih. Saling berpesan kepada kebaikan, dan saling menjaga dari keburukan. Jika teman kita sedang bergembira, maka hendaknya kita ikut gembira. Ketika teman kita sedang bersedih, hendaknya menghibur agar tidak sedih. Adab makan minum banyak bilangannya, marilah kita lakukan semuanya. Membaca basmalah di permulaannya, juga membaca hamdalah sesudahnya. Berniat untuk mencari kekuatan, melakukan ketaatan pada Tuhan. Akan menggunakan tangan yang kanannya, tak boleh menggunakan tangan kirinya. Dan tidak boleh makan sambil berdiri,
apalagi makan sambil lari-lari. Saat makan tidak boleh berbicara, saat makan juga tak boleh bercanda. Tidak boleh meniup pada makanan besar, sabar hingga siap untuk dimakan. Tidak boleh menculap pada makanan, jika tak suka hendaknya ditinggalkan. Adab tidur ada 5 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama berwudu sebelum tidur, yang kedua berdoa sebelum tidur, yang ketiga berzikir menjelang tidur, juga berdoa setelah bangun tidur. Keempat, tidur dengan menghadap kiblat. Kelima, selalu mensyukuri nikmat. Masjid adalah rumah Allah Ta'ala, tempat yang suci juga tempat mulia. Berdoa ketika hendak masuk masjid, juga berdoa saat keluar masjid. Saat masuk kaki kanan dahulukan, saat keluar kaki diri di depan. I'tikaf ketika dalam masjid, banyak berzikir ketika dalam masjid. Berusaha memakmurkan masjid kita, berjamaah dan mengaji di dalamnya. Tidak bicara urusan duniawi, hendaknya membahas urusan ukhrawi. Allah sangat mencintai kebersihan, karena bersih sebagian dari iman. Wajib menjaga kebersihan lingkungan, juga kebersihan badan dan pakaian. Ayo kawan, kita jaga kebersihan supaya bisa menjaga kesehatan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, karena itu perbuatannya setan. Jujur itu menyampaikan kejadian tanpa pengurangan dan tanpa tambahan. Dusta itu menyampaikan kejadian tapi tak sesuai dengan kenyataan. Jujur itu mendatangkan rahmat Tuhan, dusta itu mendatangkan laknat Tuhan. Orang yang jujur selalu dipercaya, orang yang dusta tak akan dipercaya. Orang jujur dikelilingi malaikat, orang dusta temannya setan terlaknat. Ayo kawan, kita biasakan jujur agar bisa menjadi orang yang makmur. Akhlak yang terpuji banyak bilangannya, marilah kita lakukan semuanya. Amanah, ifah, muru'ah, bijaksana, pemurah, tawadu, dan besar jiwanya. Amanah yaitu dapat dipercaya, menyampaikan sesuai apa adanya. Ifah itu menjaga diri sendiri dari perbuatan yang tidak terpuji. Murah itu derajat yang mulia, karena memiliki jiwa berkarisma. Bijaksana itu sikap pertimbangan dalam setiap mengambil keputusan. Pemurah itu sifat suka memberi, juga tanpa pamrih ketika memberi. Tawadu itu merasa dirinya memandang orang lain lebih mulia. Berjiwa besar mampu memberi maaf, walaupun tanpa ada yang minta maaf. Adil dalam segala perbuatannya, tak berpihak pada satu dan lainnya. Akhlak yang tercela banyak bilangannya, marilah kita hindari semuanya. Dendam, dengki, mengumpat, juga suuzon, fitnah, tertipu, zalim, dan juga sombong. Dendam yaitu menyimpan kebencian karena ingin membalas keburukan. Dengki itu perasaan tidak senang jika yang lain mendapat kenikmatan. Mengumpat itu menyebut keburukan dengan apa yang dibenci oleh teman. Fitnah itu menuduh pada yang lain, mengadu domba terhadap orang lain. Sombong itu merasa dirinya baik, merendahkan orang lain dengan iri.
Tertipu itu menganggap sesuatu terlihat baik padahal hawa nafsu. Zalim itu sifat yang sangat tercela, melakukan hal yang tidak semestinya. Semoga kita bisa terselamatkan dari akhlak tercela yang menjijikkan. Ayo kawan, kita berakhlak mulia agar hidup kita menjadi mulia. Jangan sampai kita berakhlak tercela agar kita tidak hina dan celaka. Alhamdulillah bihamdil jamil musallian ala nabil jazil. Khatama nazmul akhlaqi bil Indonesi fi fahmi wa tashilu lil Indonesi. Telah usai nazam akhlak Indonesia, semoga kita bisa mengamalkannya, semoga mendapat kemanfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ria yang meleburkan pahala. Semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan.